Saya berasal dari Desa Bentakan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kami tidak memiliki pantai, air terjun, danau, hutan, apalagi mall. Kami hanya punya sejarah desa yang bisa diceritakan. Semua berawal dari sini, Mbah Baki, yang kami percaya adalah penemu dari Kecamatan Baki. Makamnya ada di desa kami. Banyak yang percaya bahwa beliau adalah seorang Tionghoa dan adalah bagian dari prajurit yang merupakan bagian dari kesatuan di Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan sampai sekarang pun kesatuan itu masih ada yang disebut dengan Bergodo Baki. Satu-satunya kesatuan di prajurit Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama sama dengan sebuah nama kecamatan. Dibangun dari tahun 1917, aliran Kanal Baki atau yang kami sebut sekarang dengan nama Kali Baki juga melewati sisi utara desa kami. Dibuat untuk mengaliri perkebunan tembakau yang dulu terbentang luas di sekitar desa. Ada sebuah bangunan yang kami sebut Buk Londo. Menurut cerita, bangunan ini dulu adalah sebuah kali tumpang yang ternyata adalah sebuah sebutan lokal untuk aqueduct, yaitu saluran air yang melintas di atas sungai. Setelah dibersihkan oleh warga beberapa waktu yang lalu, sekarang kami sebut Buk Londo atau bangunan jembatan yang dibuat pada zaman Belanda. Di tahun 1861, di desa kami berdiri sebuah pabrik gula, di mana bekas lokasi pabriknya saat itu kami sebut dengan nama Kampung Babrian, atau bisa diartikan area pabrik. Walaupun jejak catatan tentang pabrik gula ini akhirnya hilang karena krisis gula global di akhir tahun 1900-an. Pabrik sepertinya harus ditutup. Cerita lain adalah tentang markas Belanda di kampung kami, di mana Belanda pernah menduduki Bentakan selama agresi militer Belanda kedua. Lingkungan Kampung Babrian dijadikan tangsi militer oleh Belanda yang disebut dengan datasemen Bentakan. Pembakaran rumah dan penembakan orang yang tidak berdosa juga pernah terjadi di desa kami selama Perang Kemerdekaan. Selain tembakau, tentu saja wilayah desa kami juga pernah dipakai untuk perkebunan tebu. Ada banyak jejak bekas jalur lori di tengah sawah desa. Sekarang masih terlihat jejaknya. Itulah sedikit cerita tentang Desa Bentakan, desa saya. Marilah kita jaga cerita tentang desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersua lagi di acara Tempo Dulu. Kali ini Anda sudah kami perlihatkan bagaimana sisi-sisi Baki di masa kesejarahan pada waktu kemerdekaan, bahkan beberapa waktu sebelumnya, karena ada banyak peninggalan yang di sana bisa kita ungkap nilai-nilai kesejarahannya. Dan pagi hari ini kita sudah dihadiri beliau founder komunitas Sembako Baki. Ada Mas Suryo Harjono. Selamat pagi Mas Suryo Harjono. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Wah, ini Mas. Tadi yang jalan-jalan itu Mas ya, saya sendiri. Ya. Ya. Saya panggil Mas Suryo atau Mas? Mas saja. Mas Suryo ya. Ya, ya Mas Suryo. Ya, Mas Suryo, ini ngomong-ngomong sebenarnya saya juga agak sedikit kepo begitu, karena Baki itu jarang sekali di kesejarahan atau buku itu mengungkap
dari sisi sejarahnya. Tapi ternyata setelah diulik Mas Suryo, ini ternyata ada hal-hal yang banyak peninggalan di sana. Ada Bu Londo juga, gitu, dan peninggalan-peninggalan, bahkan ada cerita masyarakat yang tidak berdosa dibunuh oleh Belanda, begitu. Mungkin bisa disampaikan ini sebenarnya sebelum ke sana dulu. Mbako, mbaki. Mbako tahu saya itu tembakau gitu ya. Kalau mbaki mungkin daerahnya. Bagaimana? Silakan. Ini kaos mbako mbaki. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara di NTA TV. Suatu kehormatan untuk mbako mbaki. Nah, kalau kita bercerita tentang sejarah di Mbaki, sebenarnya sebenarnya tidak kelihatan ya. Jadi saya pun dulu juga mikirnya ada apa di Mbaki, seperti nggak ada apa-apanya. Betul. Tetapi sebenarnya setelah kita gali itu ternyata sebenarnya sejarahnya cukup panjang dan saya pikir juga sama dengan daerah-daerah yang lain. Jadi mempunyai latar belakang sejarah. Nah, kalau nama Mbako Mbaki itu dari asal kata, karena latar belakang daerah Mbaki. Mbaki itu kan di selatannya kota Solo, 10 kilo dari Solo. Itu latar belakangnya di daerah sekitar Mbaki itu dulu adalah perkebunan tembakau. Oh begitu. Satu perkebunan tembakau, yang kedua tebu, yang ketiga nila. Nila itu ini Mas, zat pewarna untuk pakaian, warna biru alami, selain padi. Karena Mbaki itu dulu adalah juga lumbung padinya Keraton Surakarta. Jadi sangat subur sekali Mbaki. Digambarkan memang sangat subur sekali. Jadi makanya kalau komunitas Mbako Mbaki kita ambil dari Mbakonya. Kalau misalnya tebu Mbaki nggak pas, terus nila Mbaki juga nggak pas, pari Mbaki juga nggak pas. Akhirnya Mbako Mbaki cuman ditambah A sama I saja. Asimilasi sama gitu ya. Jadi untuk mempermudah juga. Jadi komunitas pemerhati sejarah kecamatan. Betul. Ya. Dan untuk Mbaki sendiri, khususnya yang Mbako, ini referensi atau sumbernya dari mana penjenengan mendapatkan informasi? Tadi ada nila, kemudian ada Mbako juga, dan tebu. Yang pertama jelas dari cerita sesepuh. Jadi saya survei ke beberapa tempat, kemudian bertemu dengan sesepuh, informasi itu adalah sumber utama. Tetapi yang kedua ada juga beberapa sumber digital. Jadi ada banyak sumber digital yang berkaitan dengan sejarah, Mas. Jadi itu yang menjadi sumber saya. Selain juga koran-koran fisik. Jadi ada juga koran-koran fisik yang menjadi sumber saya. Dan Mbako Mbaki sendiri tadi belum disampaikan mulai kapan ada? Mbako Mbaki sendiri sudah sekitar 1 tahun. Itu yang memang merintis saya. Memang sebenarnya sekarang belum menjadi komunitas secara resmi, tetapi saya hanya kepingin di Kecamatan Mbaki atau di kecamatan lain itu sebenarnya harus ada komunitas yang peduli dengan sejarahnya sendiri, karena sejarah di tempat kita itu pasti ada. Jadi kita selama ini kan belajar sejarah cuman kayak misalnya yang umum-umum saja, misalnya peristiwa di Diponegoro, kemudian serangan umum 1 Maret. Tetapi sebenarnya di sekitar rumah kita sendiri itu juga ada sejarah. Apakah dulu zaman kemerdekaan atau zaman kerajaan, itu pasti ada. Itu 2019 ya? 2020. Oh iya, 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Dan itu Mas saat itu Mas Suryo sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tetapi memang harapan saya memang akan ada banyak orang yang mulai peduli dengan sejarah lokalnya. Makanya kemarin kita juga mengadakan seperti pelatihan untuk bagaimana cara menggali sejarah, menggali data sejarah. Karena di Mbaki itu kan sebenarnya kalau digali itu banyak sekali. Lah, harapan saya dan teman-teman itu nanti ada banyak orang Mbaki yang peduli dengan sejarah di Mbaki. Tadi disampaikan bagaimana cara menggali data sejarah.
Mas sendiri bagaimana Mas Suryo waktu itu menggali Bagi sendiri? Yang pertama kita gali data di data digital. Jadi data digital, kemudian kita cek lapangan. Jadi misalnya di data digital ada data yang mengatakan bahwa di desa namanya Bareng di Menuran Bagi itu ada sebuah dam. Kemudian dam bendungan. Dam bendungan. Kemudian saya cek ke lokasi. Kita gunakan Google Map dan sebagainya, tanya orang dan sebagainya, ternyata ketemu. Nah di situ kita cari data cerita penduduk lokal. Jadi biasanya orang yang sudah sepuh itu pasti tahu banyak itu tentang ini dulu buat apa toh Mbah? Betul. Nah itu biasanya saya bandingkan. Saya bandingkan dengan data-data digital yang saya peroleh. Dan itu 99% itu cocok. Ya, karena kita tidak mungkin akan menggali data sejarah itu sendirian, sebenarnya nanti tidak sinkron. Tidak sinkron dengan data-data yang sebelumnya sudah tersampaikan di publik. Misalnya 99% itu biasanya tidak cocoknya hanya karena misalnya tahun. Tapi tahunnya pun kira-kira cuma meleset 10 sampai 5 tahun. Itu saya pikir wajar karena mereka pun juga beliau-beliau itu tidak mencatat, hanya ingatan saja cerita dari mbah-mbah. Saya pikir itu tetap benar. Kemudian ada cerita tentang di sini dulu ada ngetom, Mas. Ngetom. Setelah saya cari tom itu apa, ternyata tom itu nila, sama. Jadi pabrik nila. Istilahnya ngetom ya. Iya, ngetom. Ternyata itu pabrik. Dan nila. Kalau tadi Bagi ada hal-hal yang di sana di cover itu adalah nila, tebu, dan pari padi. Nah, kalau desa Bagi itu sendiri, sebenarnya memang ada sejarahnya nama Bagi sendiri? Nama Bagi itu kan nama kecamatan, bukan nama desa, tapi nama kecamatan, sebuah kecamatan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Nah, kalau di sejarahnya itu ada banyak, karena nama Bagi itu diambil, nama Bagi itu diambil dari nama seseorang yang kita sebut Kiai Bagi, Mbah Bagi. Jadi ada yang nyebut Kiai Bagi, ada yang nyebut Mbah Bagi, ada yang nyebut Mbah Bagi. Kenapa disebut Mbah Bagi? Karena banyak yang percaya juga bahwa Mbah Bagi itu adalah Cina, adalah keturunan Tionghoa. Babai gitu biasanya. Babai, Mbah Bagi. Karena salah satu bukti yang mendekati, yang menguatkan itu adalah makamnya itu besar, jadi seperti bongpai. Jadi itulah kenapa saya sendiri sekarang masih percaya bahwa itu adalah keturunan Tionghoa. Tetapi ada juga kemarin teman saya namanya Wahid itu menginformasikan kepada saya bahwa ada sebuah data yang mengatakan bahwa Bagi itu sudah ada bahkan sebelum Kartosuro. Karena selama ini banyak data yang mengatakan bahwa Bagi itu baru ada setelah Kartosuro, setelah zaman Kartosuro, jadi era-era 1700-an lah. Bagi sendiri sepertinya bukan bahasa Cina ya? Bukan. Itu dari kata apa? Mungkin kalau tahu artinya Bagi. Nama, Pak. Memang dari namanya. Dari nama. Nama Mbah Bagi itu tadi. Mbah Bagi ya. Dari nama Bagi. Kenapa tidak Mbah Liong apa gitu? Kok Mbah Bagi gitu? Nah, ini yang karena mungkin juga ada dari nama. Misalnya kalau Ki itu bisa nama Tionghoa. Misalnya Kilau atau Ki Xiong. Mungkin saja, tetapi kita juga nggak tahu karena kalau sampai pembuktian itu memang harus sampai ini ya, harus diteliti, harus kita harus ada proses untuk itu. Jadi selama ini masih belum ada penelitian khusus untuk itu. Jadi kita hanya mengumpulkan informasi saja. Dan beberapa sebenarnya kawasan teritorial Bagi itu berapa kilometer ya? Saya nggak tahu pasti, tetapi berbatasan dengan Grogol, kemudian Gatak, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, kemudian kalau yang di sebelah ke arah Klaten itu berbatasan dengan Wonosari. Kalau Bagi sendiri. Ya, kemudian untuk tadi juga Mas menyusuri
Kali Bagi. Oh, ya. Itu bagaimana? Adakah sejarah yang menyampaikan bahwa di situ kalau tadi sudah kalinya Asad ya? Betul. Itu. Ya. Kalau dulu apakah itu termasuk kali besar atau bagaimana itu, Mas? Karena kalau Asad karena musim kemarau waktu itu, waktu kita ambil gambarnya waktu musim. Nah, sejarah Baki itu lakonnya, jadi lakon utamanya itu adalah satu pabrik, yang kedua adalah Kali Baki. Karena Kali Baki itu adalah sebenarnya kanal, Pak. Jadi kanal itu kali yang dibuat oleh Belanda. Jadi Kali Baki yang sekarang itu adalah kanal. Boleh saya tunjukkan petanya? Silakan ya. Ini kalau mungkin kecil ya. Ini biar di. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah kali alami. Kemudian ini lurus. Kali itu yang biru itu ya? Ya, ini lurus. Ini lurus ini karena diluruskan oleh Belanda tahun 1917. Jadi ini adalah kanal yang dibuat oleh Belanda. Jadi tema besar sejarah Baki adalah pabrik-pabrik Baki dan sistem irigasi yang dulu luar biasa. Tentu saja berarti kalau mungkin bisa disusuri loh ya. Bisa jadi kan sebelumnya kan itu berkelok itu patah di mana atau putus di mana? Makanya di sini ada ledok, kemudian ada pendeman. Ada kampung pendeman itu karena kalau saya tanya dudukan itu ya, karena kali yang dipendem. Oh, itu di Desa Menuran. Jadi di sana ada ledokan itu ada sebenarnya dulu kalinya ke arah ke selatan. Kemudian berkelok-kelok, kemudian menjadi satu lagi di Jembatan Baki. Jadi kali di Jembatan Baki itu alirannya asli. Tetapi setelah Jembatan Baki berkelok lagi. Nah, kelokan itu yang diluruskan oleh Belanda karena keperluan untuk pengairan perkebunan. Biayanya 10.000 gulden yang membiayai pemerintah, keraton, dan juga 2 pabrik. Ini ada 2 pabrik ini. Ini pabrik, Mas. Ini pabrik Temulus dan juga Bagi Pandian. Jadi yang membiayai 2 itu. Itu pabrik apa? Pabrik tembakau. Dua-duanya tembakau ya? Iya. Tetapi kalau khusus untuk pabrik Temulus itu seperti sekarang multifungsi. Jadi pabrik serba bisa. Jadi bisa mengolah gula, bisa mengolah tembakau, menghasilkan padi juga, nila juga. Bahkan pabrik Temulus itu dulu pernah memiliki sebuah klausul perjanjian itu dengan pabrik Kartosuro, Gimbongan yang sekarang itu menjadi tempat selfie dan sebagainya. Jadi dua pabrik itu pernah membuat sebuah perjanjian untuk membuat jalur lori, jalur kereta api pengangkut tebu ya, yang mengangkut antara Temulus dan pabrik Gimbongan. Karena apa? Pabrik Gimbongan dulu itu kalau produksinya sudah over, itu gilingkan ke tebunya digilingkan ke Temulus. Jadi ke sini. Ini adalah bagian dari ini ya, dari jalur lorinya. Ini menuju ke Kartosuro ini. Ini jalur lori. Jadi ada seperti surat perjanjian antara 2 pabrik. Seperti itu. Ini peta didapat dari mana, Mas? Ini peta digital juga. Jadi ada peta digital dari Universitas Leiden. Jadi kita bisa mengakses. Jadi saya juga merangkai-rangkai dari yang sudah disampaikan tadi bahwa itu ada pabrik Bako juga ya, Bako yang Temulus sama yang satunya mana tadi? Bagi Pandian. Bagi Pandian ya. Dan itu di sana juga pabrik gulanya ada kalau pabrik gula. Ada juga ya. Ada. Jadi memang sangat sinkron juga yang ada di Kartosuro ya. Di Colomadu itu ada pabrik, kemudian di Gembongannya itu pabrik Bako. Ya, di pabrik gula juga dulu. Iya. Soalnya ketika saudara saya yang dekat rumahnya sana ngendi karo pabrik Bako gitulah. Ini kan berarti ini juga digunakan untuk Bako. Karena ada untuk tempat pengeringan Bako itu ada di situ. Jadi di Baki itu kalau boleh saya ceritakan masa sebelum tahun 1890 sama setelah tahun 1890 itu beda masa-masa pabriknya. Jadi sebelum tahun 1890
1890 itu ada 2 pabrik gula sama 2 pabrik nila. Jadi di Temulus, yang Temulus tadi pabrik tembakau, awalnya dulu murni pabrik gula. Pabrik gula. Kemudian pabrik di Bentaan. Jadi di desa Bentaan itu ada kampung namanya Babrian, Mas. Jadi itu dulu adalah pabrik gula. Kemudian di Gentan sama di Ngruki. Jadi di Ngruki itu dulu ada pabrik nila. Jadi ada bukti peta yang menunjukkan bahwa di tempat-tempat itu dulu adalah sudah ada pabrik sejak tahun 1861, sama dengan yang di Colomadu. Tetapi mungkin skalanya rumahan ya kalau yang di Baki ya. Gitu. Ya, Mas Suryo tadi apakah juga membuktikan bahwa kali di sana itu lurus gitu? Iya, saya buktikan. Saya sudah ngukur dari hulunya sampai hilir. Itu sekitar berapa kilo? Antara 8 sampai 10 kilo. 8 sampai 10 kilo, ya. Dan itu kalau hujan atau tidak kemarau itu juga normal kalinya? Ya, tapi kalau pas hujan memang kalinya airnya besar. Airnya besar. Itu dari Pengging gitu. Dari Pengging. Dari atas ya, dari Pengging. Dan bermuara di Bengawan Solo. Ya. Baik Mas Suryo, ini sangat menarik sekali bincang kita pagi hari ini tentang Baki ya. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi Anda yang saat ini mungkin akan bertanya terkait dengan sejarah Baki ini. Silakan bersama founder Baku Baki, ada Mas Suryo Harjono di 02716793000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Namun ada baiknya Anda ikuti pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu bersama Mas Suryo Harjono, founder komunitas Baku Baki untuk pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang Desa Baki. Mas, Kecamatan Baki. Kecamatan Baki, lagi-lagi. Kecamatan Baki. Saya agak, tapi saya kira Mas Suryo nggak bisa jawab ini. Soalnya mau tanya gini, kenapa Belanda ketika di sini selalu banyak membangun pabrik gula dan baku, ya kan? Banyak sekali. Rata-rata seperti itu. Iya. Komoditasnya itu, komoditinya itu kan bako, nila, kakao, tebu kemudian tebu, kemudian opium, karena dulu opium itu legal. Terus kemudian serat, kemudian coklat, kapuk. Jadi ada banyak sekali komoditi-komoditi yang dibangun oleh Belanda. Nah, kalau pabrik gula itu kan karena dulu itu adalah kebutuhan utama yang bisa dijual ke Eropa. Itu makanya dulu di sekitar Klaten, Baki. Kalau Baki memang tidak banyak setelah 1900 itu memang tidak ada pabrik gula, karena yang lebih laku justru tembakaunya. Kalau gulanya kalah dengan yang Wonosari. Jadi Wonosari, bukan Wonosari Gunung Kidul, tetapi Wonosari di Klaten itu ada pabrik gula besar. Kemudian di Medan, sekitar Ponggok itu kan banyak pabrik gula juga. Itu memang karena laku. Karena memang laku. Tetapi pernah ada 2 krisis gula dunia. Jadi krisis gula itu tahun sekitar 1800 akhiran. Kemudian 1930. Jadi krisis gula. Jadi gulanya nggak laku. Makanya banyak pabrik yang tutup juga. Salah satunya pabrik di Baki yang namanya Bentaan itu tutup karena krisis gula dunia, jadi pabriknya tutup. Dan di lingkungan pabrik itu namanya Desa Pabrian ya? Babrian. Jadi setiap bekas pabrik itu kalau nggak Babrian, Babrik, Ngeloji. Itu ada 3 nama yang selalu pasti itu menyertai dulu, ya. Ngeloji itu karena loji itu kan selalu diidentikan ya. Jadi bangunan besar itu loji.
Ya, ya. Dulu kalau perlombaan gitu nomor 1 untuk omah loji. Ya, gitu. karena besar sekali. Ya, 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 ya. Gitu. Ini ada beberapa informasi yang bisa disampaikan. Ini yang saya bilang tadi, pabrik-pabrik di Baki dan sekitarnya. Jadi kalau kita bicara masalah Baki itu tidak hanya di Kecamatan Baki sekarang, era modern ini, tetapi masih ada Grogol, Kecamatan Grogol, dan juga di Nggatak, jadi di Nggawo. Jadi sejarah Baki itu tidak pernah bisa lepas dari sejarah Grogol dan sejarah Kecamatan Nggatak dan juga Kecamatan Wonosari di Klaten. Nah, ini adalah pabrik-pabrik yang muncul setelah tahun 1900. Jadi tepatnya setelah 1890 ini adalah pabrik-pabrik yang muncul. Yang pertama pabrik Manang. Kalau pabrik Manang ini lokasinya justru sekarang berada di Purbayan. Jadi maksudnya wilayah Baki. Jadi di wilayah Baki, tetapi namanya pabrik Manang. Karena sekarang Manang itu masuknya di Kecamatan Grogol, bukan di Baki. Tetapi kalau lokasi pabriknya ini di Desa Purbayan, Kecamatan Baki. Ini di baratnya Masjid Al-Aqsa di Ngentan. Jadi ini sebenarnya kayak data pabrik. Ini ada komoditinya tembakau, tabak. Kemudian ini namanya resmi NV Lanbo Maskapai Manang. Nah, NV ini singkatan dari Namcolo Venutsap, itu seperti PT lah. Jadi perseroan terbatas. Ada CV, ada PT. Ya. Kemudian kalau Gravenage ini nama lama dari Den Haag. Jadi ini pusatnya di Den Haag. Kemudian ini kayak seperti perusahaan, anak perusahaannya di Indonesia gitu. Jadi di Semarang. Kemudian ini administrator, jadi setiap pabrik itu ada direkturnya lah. Sekarang ada manajernya lah. Nah, dulu disebut administrator itu JJ Peters. Kemudian nomor teleponnya Solo 201. 208. Jadi kalau dulu kalau kita mau telepon ke Manang ini ya 208 itu pasti ke Manang, ke pabrik Manang. Jadi ini nomor telepon sangat sederhana. Terus ini post and telegraph address. Jadi ini alamat pos sama telegraf. Itu dikirimnya ke Surakarta. Itu pasti tahu ngirimnya kemana. Iya, karena mungkin pabrik satu-satunya juga itu. Ya, nggak banyak juga. Pasti tahu. Manang Surakarta itu pasti dikirim ke sini. Kemudian spur address itu kereta api. Jadi alamat, kalau dulu kan kalau kita sekarang ngirim itu banyak sekali, banyak pilihan ya paket. Kalau dulu lewat kereta. Jadi misalnya lewat kereta. Nah, ini spur address. Jadi alamat untuk mengirim barang melalui kereta. Itu di Surakarta. Kemudian Berikbar itu kalau sekarang kayak Google Map. Jadi lokasinya di mana? Koordinatnya ya? Ya, koordinatnya di mana kira-kira. Ini Circa kira-kira 1 kilometer dari halte Nggawo. Halte Nggawo adalah stasiun Nggawo sekarang. Kemudian Nabits, jadi Hofweg, jalan utama menuju ke Jogja. Jadi NIS ini, kalau Nggawo NIS itu adalah dulu jadi perusahaan kereta api itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan hanya KAI saja. Kalau dulu ada banyak, Mas. Dulu ada yang nasional itu NIS ini sama SS. Jadi NIS ini Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Kalau SS itu Staatspoorweg. Jadi dia ada, kalau Staatspoorweg itu perusahaan negerinya, perusahaan kereta api negeri. Kalau NISM ini perusahaan swastanya. Terus mungkin itu belum lagi perusahaan kereta api yang lokal. Misalnya di Solo itu ada SOTM, Solose Tramweg Maskapai. Kemudian Semarang ada Semarang Yono Stomtram Maskapai. Itu yang khusus mengelola jalur kereta api di sekitar Semarang sama Yono. Yono Padi ya. Ya, ini adalah data-data pabriknya. Ini Nggawo, kemudian jadi ada selain Manang ada Nggawo. Kalau pabrik Nggawo itu sekarang berada di baratnya Pasar Nggawo sekarang, Pasar Pon Nggawo. Tuh. Belakangnya stasiun nih kali ya. Pasar Nggawo, yang pasar hewan, pasar pite. Jadi itu di tidak jauh dari situ dulu ada. Sekarang bekasnya masih ada. Nah, ini adalah salah satu pabrik yang sukses. Jadi Nggawo itu sampai harga tembakaunya itu dulu memiliki harga paling mahal di Forsten London. Forsten London itu adalah wilayah kekuasaan dari Keraton Jogja dan Keraton Solo. Jadi mungkin ya Jawa Tengah lah. Jadi
Gawok ini mampu menjual tembakau dengan harga tertinggi. Karena kualitasnya. Karena kualitasnya dan kenapa kalau kualitasnya bagus? Karena sistem irigasinya bagus, sehingga membuat kualitas tanahnya jadi bagus dan membuat kualitas tembakaunya jadi bagus. Jadi sekarang kalau kita ke Gawok, itu bekas-bekas irigasinya masih ada. Itu masih ada semua. Dan di Delanggu itu kebetulan ayah saya juga dari Delanggu. Di daerah Kaipon itu banyak pertanian bako juga. Ya. Bako. Sekarang masih. Itu. Nah, cuman memang sekarang di daerah Baki itu sudah tidak ada yang nanam tembakau. Kebanyakan padi. Betul. Tapi kalau Tegal Gondo ke arah Delanggu itu masih banyak. Masih banyak. Ya. Ini di belakangnya ada. Kemudian ini peta perkebunan. Ini ada Manang yang tadi saya bilang, Manang, Kartosuro, Bagi Pandean. Oh ya, sebelumnya tadi ada satu lagi pabrik Temulus dan pabrik Bagi Pandean. Gitu. Nah, ini adalah peta perkebunan, Mas. Jadi Bagi Pandean, Gawok, Tegal Gondo, kemudian ini wilayahnya. Ini bukan wilayahnya Kartosuro ya. Bukan. Ini adalah wilayah perkebunan. Perkebunan yang dimiliki ya. Dimiliki ya. Soalnya Manang ada di sebelahnya utaranya Kartosuro, ini kan jadi bingung ya. Nah, wilayah perkebunan Kartosuro itu sampai Solo Baru dulu. Makanya Kartosuro itu punya kerjasama dengan Temulus karena wilayah perkebunannya pun juga ada di sekitar Solo Baru. Jadi kalau ngirim apa-apa itu enak. Jadi nggak usah dibawa ke Kartosuro, tetapi setelah dipanen di area Solo Baru langsung digiling ke Temulus. Kemudian gulanya dibawa ke Kartosuro. Ya, Temulus itu sendiri luas, Mas. Temulus itu sebenarnya kalau nama Temulus itu maksudnya Desa Pondok, Kecamatan Grogol. Tapi tidak ada berarti nama Temulus di sana. Hanya pabrik itu saja. Apa? Wilayah dusun ada kampung, ya? Temulus ada kampung. Kalau nama Temulus ada. Temulus ada ya. Itu nama Dukuh. Dukuh ya. Desanya Desa Pondok. Nah, ada lagi di kalau nama bekas pabriknya jadi Dukuh Mbabrik. Iya. Dukuh pabrik itu ada, pelangnya itu ada, pabrik itu Dukuh pabrik itu ada. Ya. Baik, pemirsa, kami masih sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp ada di 08112553.000. Ya tadi sedikit tentang Bu Londo belum disampaikan. Itu sebenarnya apa fungsinya? Kemudian ada lubang yang bolong itu karena apa ya? Nah, modalnya Belanda itu kan irigasi, Mas. Dari dulu di seluruh Indonesia. Karena di sana pun juga sudah terbiasa dengan itu dengan masalah air. Jadi orang Belanda itu kan nomor satu kalau masalah irigasi. Nah, bagian dari pembangunan kanal tadi itu adalah Belanda juga membangun pintu-pintu air, pintu-pintu air, kemudian dam, bendungan. Nah, salah satunya di Bu Londo. Nah, kalau Bu Londo itu memang ada beberapa cerita dan teori yang menurut saya mendekati paling benar. Yang pertama adalah itu adalah sebuah aqueduct. Aqueduct itu adalah aliran sungai yang berada di atas aliran air yang ada di atas sungai. Jadi itu untuk seperti talang lah. Jadi talang air itu sebenarnya. Dia mendapatkan air dari mana sementara airnya di bawah, sungainya di bawah? Dari bendungan. Jadi Bu Londo itu tidak jauh dari bendungan Baki. Jadi jembatan Baki itu di bawahnya ada bendungan Baki. Itu Baki. Jadi sistemnya itu bahkan aliran dari bendungan di Kali Brambang itu bisa melewati atas bendungan Baki, bendungan Kali Baki, jembatan Baki. Jadi memang ini kompleks sekali. Jadi sebenarnya airnya itu bukan dari Kali Baki, tapi lewatnya di gorong-gorongnya jembatan. Jadi kalau jenengan lewat jembatan Baki, itu di bawahnya ada bendungan. Bendungannya itu di dalam badan bendungan itu ada aliran airnya. Nah, aliran airnya itu sebagian diambil dari Kali Brambang, bukan dari Kali Baki. Berarti itu ada pompa air yang besar ya kalau begitu ya? Bukan dialirkan, bukan dipompa. Saya belum bisa menangkap ini. Kan hukum bencana berhubungan pasti air itu akan tumpah ke yang di bawah. Ya. Itu bagaimana? Karena memang ketinggiannya lain.
ketinggiannya lain. Memang ketinggian setiap ini kan lain, setiap daerah kan lain. Jadi berarti yang ada di Buk tadi itu mendapatkan aliran dari Kali Brambang. Kali Brambang lebih atas daripada Kali memang ada air dari Kali Bagi, tapi sebagian dari Kali Brambang. Kali Brambang itu berada di selatannya Kali Bagi. Kalau itu Kali Alami. Kali Alami. Itu masih fungsi itu. Masih fungsi. Buknya masih fungsi. Masih fungsi. Sampai sekarang masih fungsi. Tetapi kalau Buk Londo sudah tidak berfungsi. Tetapi airnya itu diambil dari sebagian dari Kali Bagi, sebagian dari Kali Brambang. Nah, Buk Londo itu teori pertama itu adalah aqueduct karena ada dua bangunan yang mirip, kemudian ada seperti lubang. Nah, cerita yang kedua adalah ini sumbernya dari justru dari masyarakat. Jadi memang yang dulu pernah melihat. Itu dulu pada waktu zaman perkebunan itu Belanda pada setiap musim kering, musim kemarau itu memerintahkan orang-orang Bagi untuk membawa glugu. Jadi batang pohon kelapa yang lurus-lurus itu ditanam di timurnya Kali Bagi. Jadi dibuat dam. Jadi dibuat bendungan tapi semi permanen. Sehingga setelah airnya penuh terus dialirkan ke kali karena suplai air tidak seperti pada waktu musim hujan. Jadi harus dibendung dengan glugu yang ditata tadi. Setelah musim hujan dibongkar. Itu ada dua tempat. Jadi namanya pintu air di Menuan, kemudian di Buk Londo. Jadi Buk Londo itu juga merupakan sebuah dam yang semi permanen. Jadi setelah musim hujan dibongkar. Itu menurut cerita itu, tapi saya belum pernah ngecek ke dalam karena di gedung-gedungnya. Jadi Kali Bagi itu kan ada gedungnya. Itu di bawah itu masih ada sisa-sisa glugu-glugu yang mungkin adalah bagian dari dam semi permanen tadi. Ini tadi masih ada gambar-gambar yang belum disampaikan. Nah, ini tadi yang saya bilang ini adalah berita tentang pembuatan Kanal Bagi. Ini dari majalah Fortune London tahun 1917. Ini ada 16 kali masalah di tahun 1916 sehingga diputuskan untuk membuat sebuah kanal Van Bagi dari Kali Brambang. Gitu jadi sumbernya Kali Bagi itu dari Kali Brambang sama namanya Kali Bedodo. Kali Bedodo itu di Gawo. Yang akhirnya nanti sumbernya dari Pengging. Nah, dari Kali Brambang disodet sampai ke namanya daerah Tempuran. Nah, itu langsung ke timur ke Kali Bagi. Nah, ini digambarkan juga. Jadi dari Kali Brambang, kemudian dari Bagi membuat kanal dari Bagi lurus Nar Bengawan. Jadi langsung lurus ke Bengawan. Jadi dibuat lurus sampai ke Bengawan. Biayanya ini 60.000 gulden, kemudian biayanya ditanggung oleh Onderneming itu perkebunan, Temulus dan Bagi, dan juga pemerintah. Jadi ada tiga pihak, keraton, pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah, kemudian pabrik Temulus sama pabrik Bagi Pandean. Jadi ini adalah bukti tertulis tentang pembangunan Kanal Bagi atau yang kita sebut sekarang kanal Kali Bagi. Jadi nggak banyak yang tahu juga kalau Kali Bagi itu sebenarnya sebagian besar itu juga buatan manusia. Dulu memang sudah ada kalinya, tetapi diluruskan. Karena kalau nama aslinya Kali Bagi sebenarnya Kali Tempel. Oh, Kali Tempel. Makanya beberapa data itu saya pertama lagi kok Kali Tempel, ternyata itu adalah Kali Tempel itu Bagi. Kemudian ini proses pengolahan nila di pabrik Manang. Ya. Ini untuk bahan pewarna. Sekarang kampungnya ini namanya Kampung Loji. Jadi Purbayan itu ada kampung namanya Kampung Loji, itu dulu pabrik. Purbayan dekat Pajang itu? Ya. Masjid Al-Aqsa Gentan itu terus ke barat, nanti kanan jalan ada perumahan namanya kampungnya namanya Kampung Loji. Itu di situ. Nah, ini dulu suasana pengolahan. Ya, untuk kain, pewarna kain lah, pewarna kain warna biru alami. Kalau ini rumah administratur,
Administratornya ini di Manang ya. Kalau sekarang di mana ya? Kalau ini tidak tercatat, jadi, ya. tapi ini dituliskan di situ adalah rumah dari administrator Manang. pabrik Manang. Mungkin juga ini tidak di Manang, tetapi ini adalah yang mendiami administratornya Manang. Ya. Itu rumah dinas. Ya, rumah perkara dinas, ya. itu di mana itu ya? Mungkin menurut saya kemungkinan besar tetap ada di Manang, Manang, ya? tetap di Manang. Ini sama di Manang, masih sama di Manang. Nah kalau ini rumah administrator dari Gawok. Pabrik Gawok. Ya, ya. Ini sudah saya share di grup Facebook info seputar Gawok, tetapi karena yang banyak mirip kan ada, tapi belum ketemu. Mungkin sudah tidak ada juga, atau mungkin juga tidak di Gawok. Betul, tapi ini adalah administratornya Gawok. Tuh. Kemudian ini penggambaran tentang Bako ini ya. Petani mbako di Gawok, ini Gawok Tabak. Jadi pabrik tembakau yang namanya Gawok itu cuman di Gawok itu sekarang. Jadi tidak ada yang lain. Jadi ini pasti di Gawok. Masih ada itu peninggalannya Pak di Gawok pabriknya? Hanya tinggal kayak pondasi, kemudian cerita. Namanya juga ngeloji juga. Itu masuknya di Dukuh Boto. Tapi sebenarnya strukturnya sebenarnya masih ada. Cuman ada banyak digunakan untuk pondasi rumah. Jadi masih ada ompaknya juga ada. Kalau ini proses pengambilan tanah di Kali Brambang ini. Jadi dulu tanah pasir di Kali Brambang itu banyak diambil pakai ini gerobak sapi ya. Rodanya masih pakai kayu. Pakai kayu ya. Kemudian ini suasana di dalam ya. Ini mesin untuk ngepres tembakau. Jadi diputar itu Mas. Dipres gitu. Ya. Jadi balok-balok. Ini di pabrik Gawok, dalam pabrik Gawok. Ini foto tahun 1930. Ini dari buku yang memuat tentang, tapi judul bukunya saya lupa, memuat tentang pabrik-pabrik di seluruh Hindia Belanda. Salah satunya di Gawok. Karena terkenal ya dulu ya. Kalau ini rumah administrasi Temulus, pabrik Temulus, hampir sama juga. Nah ini pabrik gulanya ya? Ini tembakau? Ini pabrik tembakau Bagi Pandian. Pabrik tembakau Bagi Pandian itu yang sekarang adalah Polsek Bagi. Jadi Polsek Bagi, KUA Bagi, dan kantor kelurahan Bagi Pandian itu dulu adalah kompleks pabrik, pabrik Bagi Pandian. Ini di sini. Ini tahun 1900-an. Foto diambil. Ini kalau ini saya ambil dari KITF Leiden. Tuh. Ya. Kemudian kalau ini lowongan pekerjaan. Jadi ini tahun 1918 pun sudah ada lowongan pekerjaan, Mas. Iya. Jadi ini lowongan pekerjaan untuk merawat perkebunan. Masih dibuka nggak? Coba nanti saya tanya. Saat telepon ini ada nomor teleponnya. Atau kirim ini pos adresnya Solo. Ini dikirim aja. Siapa yang nganggur? Iya. Ini yang saya cerita tadi ini ya. SF lah. Ini kan ditulis di sini Bagi Tinggin. Bagi Tinggin itu kalau kampungnya dukuhnya namanya Tinggen, punya saya itu. Jadi lokasinya itu sekarang menjadi rumah saya. Jadi rumah saya itu di depannya itu ada kampung disebut area Mbabrian. Nah, disitulah dulu Mbabrik. Jadi ada pabrik. Di sini ada kode SF. SF itu sugar fabrik. Jadi sugar fabrik itu pabrik gula. Jadi sugar fabrik. Jadi sugar ya maksudnya. Ya sugar. Sugar kan bahasa Belanda sugar fabrik. Nah, sugar fabrik itu dikodekan SF. Jadi setiap ada SF-nya pasti situ ada pabriknya. Sama di Temulus, kemudian di Bintaan. Kalau di atas lagi itu ada di Gentan. Di Gentan makanya ada nama juga pabrik, pabrikan. Gentan itu ada pabrikan. Kemudian di Ngruki. Ini peta tahun 1861. Jadi suasana Bagi tahun 1861 itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kalinya masih
belok-belok Mas. Kalimbagi itu masih berkelok. Ya. Kan tadi lain, tadi lurus. Ya. Ini berkelok ke utara, kemudian Jembatan Bagi ke utara lagi, ke selatan lagi. Ini Bengawan Solo. Ya. Baik Mas, tidak terasa ini 1 jam kita lewati dan sangat memuaskan sekali. Kita bisa mengetahui tentang Bagi itu ternyata memiliki seperti nilai plus karena di sana ada orang-orang Belanda. Kenapa ya pilihannya di Bagi? Saya juga karena agak pinggir gitu. Tapi bisa jadi waktu itu keratonnya juga agak sebelah utara sedikit begitu, maka Bagi yang agak itu berarti di selatan Solo. Bengawan Solo ya, Bagi ya. Utara Bengawan Solo ya, utara Bengawan Solo. Ya, berarti masih terjangkau untuk traffic antara Solo dengan Bagi. Terima kasih Mas Suryarjono, ini sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan kendor untuk tidak terus menggali Bagi ini sampai nanti. Kita kan ada juga kita terlibat di Masata Soekarjo. Jadi Masata itu kan sekarang masyarakat pariwisata Soekarjo, kemudian ada juga Bagi juga terlibat di virtual tour Mubeng Jateng namanya. Jadi nanti di setiap bulan di setiap kota itu akan ada berbayar. Jadi itu virtual tour berbayar di kota-kota Gombong, Salatiga, Jawa Tengah. Ya, pokoknya dibagi-bagi berarti ya. Di setiap kota di Jawa Tengah. Tapi jatahnya besok Januari. Ya. Baik, terima kasih Mas Suryarjono. Sama-sama. Ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Tempo dulu kali ini bersama saudara kita Mas Suryarjono dari komunitas Sembako Bagi. Saya Rudi, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.